مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والكسل والكتاب ومن الأسقام alhamdulillah rabbil alamin. Yang kami muliakan Bapak Ibu yang rahimakumullah, mudah-mudahan semua dikaruniakan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah dan mudah-mudahan kaum muslimin, para ulama, para pejuang Islam dilindungi, dijaga, diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah juga karuniakan kepada kita akhir yang husnul khotimah. Nah, ini kajian belum pertama kali ya Pak Edi. Masya Allah. Jauh di mana dekat hati. Kita saat ini ada suasana yang cukup membuat banyak orang khawatir mendapatkan sakit, khawatir juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam masa-masa seperti ini yang patut dimasukkan perhatian di dalam diri kita adalah bagaimana kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tingkatkan iman kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menjaga hati kita di masa banyak musibah, atau dalam istilah yang kebanyakan disebut ada pandemi. Nah, masa pandemi seperti hati itu menjadi sesuatu yang penting. Maka kalau kita mencoba melihat dalam surat Al-Alaq, jadi surat Al-Alaq itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iqra. Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali beliau diangkat sebagai seorang nabi, ayat pertama kali yang turun adalah surat Al-Alaq. Ya, Iqra, baca. Nah, fenomena yang kita juga diperintahkan oleh Allah. Kalau kita lihat Iqra dalam kamus memiliki beragam makna. Bisa menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, dan ada makna yang lainnya. Intinya bahwa diperintahkan untuk membaca. Kita sudah umur berapa? Dapat nikmat seperti apa? Kalau kita melihat tetangga kita, melihat saudara kita, jadi di satu daerah tiba yang meninggal demikian banyak. Ini kan perintah Allah untuk membaca, ada apa sesungguhnya. Nah, kemudian di dalam surat Al-Alaq ayat 1 tadi dilanjutkan Bismi Rabbika. Nah, para ulama berpendapat bahwa pada masa jahiliyah para kaum seringkali sebelum melakukan pekerjaan itu mengagungkan apa yang mereka sembah.
Seperti mengucapkan Bismi al-Lata, Bismillata. Tuhannya kan Lata, Uzza, Hubal, Manat, gitu ya. Jadi setiap mau melakukan pekerjaan, mereka menyebut nama berhala mereka. Maka sesungguhnya ketika sudah Bismi Rabbika, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengatur, maka tidak ada lagi yang namanya kekhawatiran. Tidak ada lagi yang namanya ketakutan. Tidak ada yang lagi yang namanya galau, resah. Karena bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita untuk mengambil pelajaran dari ayat pertama ini. Nah, seorang ulama, ya, Syekh Abdul Halim, mengatakan di dalam kitabnya, dengan Rabbika, bacalah dan menyebut nama Tuhanmu, ya, dengan nama Tuhan. Dalam kalimat dan semangatnya seakan Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita. Bacalah Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, bekerjalah Rabbmu. Begitulah ketika kita hendak berhenti beraktivitas, sehingga seluruh kehidupan, sujud, cara, dan tujuan seseorang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang ini COVID itu kan makhluknya Allah. Kalau sama-sama makhluknya Allah, kemudian kita bergerak, membaca, Rasulullah memerintahkan ada wabah, rumahmu itu lebih baik. Jadi diam diri kamu dengan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak meninggalkan amanah kita di keluarga, bahwa yang diperintahkan Allah Ta'ala adalah bergeraklah. Nah, jemaah sekalian, bergerak ini kan bisa gerak hatinya. Yang kedua adalah bergerak fisiknya. Nah, kita mungkin akan mengkaji tentang bergerak dari sisi hati ini. Nah, hati ini ada 3. Kalau kita lihat ulama itu bagi hati menjadi 3 macam. Nah, sekarang apa kaitannya nanti dengan masalah dan problematika atau musibah yang terjadi ini? Jemaah sekalian, ada hati namanya hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat. Yang kedua adalah hati yang sakit, walaupun marid. Jadi hati hidup tapi kemudian yang adalah hati yang mati. Nah, seseorang ini akan selamat dari kiamat kelak jika menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, Iqra ini adalah membaca pandemi. Jadi Iqra ini membaca pandemi. Ada apa? Maka dalam Syu'ara ayat 88 sampai 89 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la malu wa la illa man biqalbin salim. Jadi di hari harta dan anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah Ta'ala dengan membawa hati yang bersih. Nah, jamaah sekalian, Bapak Ibu, rahimakumullah, maka paling penting pada saat ini adalah kita bersama-sama mohon kepada Allah agar kita dibersihkan. Kita niatkan Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan makhluk-makhluk Allah itu Allah. Yang menggerakkan Allah untuk menyakiti kita, membawa musibah untuk keluarga kita itu Allah.
Terus yang menggerakkan makhluk Allah yang lain untuk menolong kita, menyembuhkan sakit kita, itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang penting. Jadi posisi hati itu penting di dalam menyikapi persoalan yang terjadi saat ini. Seakan-akan kita melihat bahwa materi baik itu berupa obat, kemudian baik obat kimia maupun obat herbal, kemudian ada pencegahan secara sains dan teknologi dan lain sebagainya. Tapi banyak orang yang lupa bahwa Allah lebih berkuasa daripada segala yang ada di bumi ini. Oleh karena itulah diri untuk kembali kepada Allah Ta'ala dan membawa hati yang selamat. Nah, Bapak Ibu, rahimakumullah, inilah pentingnya kita untuk menjaga hati. Nah, sekarang kalau kita mentelaah hati yang bersih itu yang bagaimana? Nah, mari kita mencoba sebentar. Dalam kitab Tazkiyatun Nafs itu diterangkan secara sederhana. Yang dimaksud dengan hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari buat syirik kepada ya selain Allah dalam bentuk apapun. Jadi menyekutukan Allah. Nah, nanti ada kaitannya begini. Orang sakit fisiknya, tapi hatinya. Ada orang yang sakit fisiknya, tetapi hatinya. Nah, ada orang yang sakit, tapi hatinya. Nah, sebaliknya juga ada orang yang sehat fisiknya, hatinya ada fisiknya, hatinya sakit, dan ada yang sehat, hatinya mati. Maka kita berharap bahwa hati kita bersih dan kita sehat sehingga untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita mencoba untuk mentelaah tentang qalbun salim ini. Nah, qalbun salim, hati ini betul rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bagi diri seseorang, katakan misalnya dia dicaci, dia dimusuhi orang. Hati yang bersih selalu gantung kepada Allah. Meskipun sampai membenci saya, meskipun orang lain membenci kita, tapi Allah masih menyayangi kita. Jadi tidak ada yang sangat berpengaruh. Setiap kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beriman, insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuman kita berkomah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah sakit, kemudian sehat, sudah ditulis di perintah kepada kita adalah untuk tunduk dan taat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai jemaah sekalian kita menjadikan berhala-berhala di era ini dari solusi tentang kesehatan. Saya mendengar banyak juga pakar herbal yang meninggal dunia. Ya, ada juga ya teman-teman yang bergulat dengan obat ya, dan lain sebagainya juga diambil. Ya, itu semua dari Allah dan itu semuanya menjadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita berusaha sehat, jangan hanya tergantung kepada benda, jangan hanya tergantung kepada herbal, tergantung kepada obat-obatan yang dianjurkan ahlinya, kemudian tergantung kepada vaksin, tergantung kepada apa saja yang bisa memberikan kita
sehat yang bisa memberikan kepada kita jaminan agar tidak tertular penyakit. Nah, tapi jangan sampai ketika ikhtiar duniawi itu melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita berobat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Nah, bahkan ibadah hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka keinginan atau iroda, cinta, tawakal, kemudian kembali tunduk, ya takut, rasa berharap kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mohon maaf, bisa didengar nggih? Oh nggih. Tadi agak feedback masuk kami. Nah, kita mohon hari ini inabah, kemudian tawakal, cinta, tunduk kita, takut kita, rasa harap kita hanya kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan asbab Bapak Ibu mengkaji, kemudian hadir di majelis ilmu di masjid kita tercinta ini, Allah memberikan pertolongan kepada kita. Allah bersihkan hati kita. Betul-betul pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal kita sudah ikhtiarkan. Jadi kita ini mengharap hanya kembali kepada Allah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ungkapan yang diberikan oleh para alim ketika menjelaskan tentang masalah hati, sampai para ulama itu memberikan nasihat kepada kita sejauh mana hati kita ini selamat, hati kita ini bersih, qalbun salim. Nah, jangan sampai ketika hati selamat, kata ulama begini, jangan sampai kita berhakim memutuskan perkara dengan selain ajaran Rasulullah SAW. Jangan sampai kita berhukum kepada selain Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang selamat itu selamat dengan mencintai Allah, dengan disertai mengikuti semua yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati selamat itu memiliki khauf wa roja. Jadi kita ini takutnya kepada Allah Ta'ala. Bukan takut kepada makhluk. Bukan takut tidak dapat rezeki. Bukan takut tidak dapat solusi. Sekarang ini langka oksigen misalnya. Teman-teman, saudara-saudara kita cari oksigen kesulitan. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selama sehat, ngos-ngosan kita, jadi kesulitan nafas kita karena taat kepada Allah, yakinlah bahwa pertolongan Allah itu akan diberikan kepada kita. Kudu keluar sih. Karena nanti kan pas masuk ada tulisannya. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kalau Zoom ini kadang-kadang memang suara masuk keluar Bu ya. Nah, mohon kita maklumi bersama. Jadi hati yang bersih ini senantiasa mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita sakit tapi Allah ridho, dengan kita sehat Allah ridho. Bapak Ibu tetap istiqomah untuk mengikuti taklim ya, untuk menambah ilmu, untuk mendapatkan hidayah agar kita bisa istiqomah, agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya semata-mata mengharap ridho Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah demikian, ya hakikatnya bahwa kita jangan sampai berpaling kepada selain Allah Ta'ala. Jadi bahasa Jawanya itu melengos dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kitab Syama'il mungkin kita ambil hikmah dan intinya tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi musibah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Nabi itu kalau punya masalah banyak melakukan sholat. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, Rasulullah SAW kalau beliau lagi ada masalah, beliau memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijaga Allah taala. Nah, mari kita lihat, mari kita coba untuk kaji
apa yang disampaikan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Beliau ketika memberikan nasihat kepada kita, ya, memberikan nasihat kepada kita, jangan sampai kita kaum muslimin ini melestarikan tradisi syirik, gitu ya. Jangan sampai hati kita ini sakit. Ya, satu sisi kita menyembah Allah, tapi satu sisi kita yakin bahwa pertolongan itu ada selain Allah Ta'ala. Dan jangan sampai juga bahwa hati-hati kita ini mati. Maka kaitannya dengan ini, mari kita mencoba untuk melihat sejenak hikmah dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemarin waktu Idul Adha, kita melakukan kurban. Mudah-mudahan kurban-kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita coba untuk melihat sejenak ibrah dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kesulitan itu akan terlepas kalau kita mau pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Nah, sebenarnya saat ini kita hanya mementingkan sehat dan selamat kebanyakan masyarakat kita daripada dari penyakit. Namun kebanyakan kita lupa bahwa yang bisa menyelamatkan kita dari virus yang berbahaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dokter, bukan lantaran obat sebagaimana kita kaji tadi, bukan lantaran mengkonsumsi apapun yang bisa memberikan kesembuhan kepada kita. Mari kita ingat bahwa yang memberikan kita keselamatan di masa pandemi, yang menyembuhkan kita dari sakit itu adalah Allah, yang memberikan kita akhir hidup yang baik, husnul khotimah itu adalah Allah Ta'ala. Maka dengan hati yang bersih tadi, harapannya, jamaah sekalian, harapannya bahwa kita ini kuat menerima musibah ini. Kita ini tetap istiqomah. Jadi kalau dipikir terus itu tambah sakit. Kita semakin banyak membaca berita, itu semakin khawatir, semakin galau. Maka hati kita terpengaruh. Maka bagaimana saat sakit, hati kita ini tetap sehat. Bagaimana saat kita bugar, saat kita kuat, juga hati kita ini sehat. Hati kita ini selamat dan bercahaya. Nah, hati yang selamat dan bercahaya itu adalah hati orang-orang yang beriman, ikhlas, dan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah sakit, dapat musibah, hatinya sakit. Hati sakit itu siapa? Hati orang-orang yang jengkel. Jadi tidak pernah bersyukur kepada Allah. Hasad, dengki, dendam, suudon, marah, suka menghasut, suka menggunjing. Jadi ketika dia datang majelis taklim, tahu tentang konsep sabar, tapi tidak bisa mengamalkan sabar. Tahu konsep bagaimana tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Solusi Rasulullah ketika menghadapi masalah, justru banyak dekat kepada Allah Ta'ala. Banyak interaksi dengan Quran. Banyak sholat, ya, banyak taqarrub ilallah. Tapi sudahkah kita melakukan semua itu? Orang yang hatinya sakit, banyak mikir daripada pikir. Banyak mencari solusi dunia daripada mencari solusi langit. Nah, inilah yang membuat hati itu semakin rusak. Akhirnya apa? Jauh dari Allah. Marah, jengkel, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan hati yang mati ketika menghadapi musibah? Hati orang-orang yang ingkar durhaka kepada Allah Ta'ala, maka dia putus asa, kecewa, memaki-maki Allah Ta'ala. Mengatakan itu Tuhannya umat orang Islam itu tidak akan membela orang Islam. Buktinya yang mati banyak. Makanya ketika banyak ulama kita, guru-guru kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang menyebut 600 sekian, ada yang menyebut 700 sekian. Wallahu a'lam, mudah-mudahan beliau diampunkan dosanya, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan anak keturunan kita, jemaah sekalian, mudah-mudahan jadi penerus, pelanjut perjuangan para alim ulama yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu membagi 4 kelompok manusia di dalam menyikapi musibah. Nah, mari coba kita untuk telaah bersama-sama, jemaah sekalian. Kita termasuk yang mana?
Saya nanti kalau misalnya sudah waktu adzan mohon di WA, di japri WA saya. Nah, nanti kami menyesuaikan adzan di masjid kami, insya Allah tepat waktu kebetulan. Tapi ada jeda waktu mungkin sekitar beberapa menit. Ya. Nah, jamaah sekalian, pertama adalah kelompok manusia yang lemah. Siapa kelompok manusia yang lemah ini? Orang-orang yang selalu berkeluh kesah terhadap setiap keadaan dan marah ketika diuji. Nah, mudah-mudahan tidak termasuk kita. Orang yang lemah ini dia selalu mengadu, mengeluh, namun bukan mengadu kepada Allah, tapi mengadu kepada makhluk. Banyak komen, banyak update status. Di statusnya itu intinya keluh, mengeluh saja, keluh kesah. Tidak pernah ada syukurnya. Dia masih dikasih hidup, dikasih mata, bisa ngomong, bisa nafas. Meskipun kita khawatir juga ada isu bahwa ada chemtrail, jadi ada penyebaran zat kimia di udara kita, sehingga kita bernafas malah takut. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita perlu waspada dan kita perlu tahu, perlu cari informasi kepada orang yang lebih faqih daripada kita, bukan asumsi, tapi juga hati-hati dan waspada. Nah, dia selalu mengadu kepada Allah Ta'ala, bukan kepada makhluk. Kalau kepada Allah pasti didengar. Meratapan kita, tangisan kita, kekhawatiran anak kita. Kita ini khawatir anak kita tidak selamat. Kita khawatir anak kita tidak bisa kita jaga. Bahkan kita khawatir kalau kita jangan-jangan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa seperti ini. Kita tidak tahu. Makanya mari kita siapkan, wasiatkan yang terbaik kepada anak-anak keturunan kita. Karena masalah kematian itu adalah urusan Allah, bukan karena COVID atau tidak. Tetapi sewaktu-waktu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita siapkan? Orang yang lemah, kelompok pertama kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu adalah kelompok yang lemah, manusia lemah. Tidak punya sifat seperti itu. Tidak kembali kepada Allah taala. Nah, dan juga dia banyak mengeluh persoalan. Dengan banyaknya mengeluh, itu bukan selesai persoalan, malah tambah masalah, imunnya tambah turun, maka sakit semakin menjadi-jadi. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, maka jangan sampai sikap buruk seperti ini dengan lemah iman, lemah akal, lemah agamanya, yang dikhawatirkan dia jatuh kepada mencela takdir Allah Ta'ala. Ya, kok begini, kok begitu, akhirnya tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok manusia yang bersabar. Yang pertama mengeluh, yang kedua bersabar. Lah kelompok yang bersabar ini siapa? Jemaah sekalian, kelompok yang bersabar ini adalah sabar atas musibah dengan cara menahan diri dari melakukan hal-hal yang mengundang amarah Allah Ta'ala. Jadi dalam kondisi seperti ini, orang yang beriman itu sabar. Jangan sampai lisannya mengundang murka Allah. Jangan sampai tangannya justru mengetik, nge-share yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar, senantiasa taat kepada Allah, sabar untuk tidak maksiat, dan sabar saat tertimpa musibah. Jadi ketika misalnya, maaf, pilek nggak sembuh-sembuh, batuk nggak sembuh-sembuh, maaf sampai ada sesek, itu evaluasinya langsung, dosa apa hamba ini ya Allah? Setelah menemukan kesalahan dosa kepada mapping, dosa kepada Allah, dosa besar ada, dosa kecil ada enggak, dosa kepada orang tua kita, dosa kepada mertua kita, dosa kepada istri kita, dosa kepada suami kita, anak kita, jamaah kita. Setelah kita mapping ketemu, ya Allah, aku berdosa sama ibu saya. Ya Allah, saya kemarin itu tidak menolong ayah saya, malah saya biarkan dia tidak punya uang, padahal mau pinjam uang. Nah, atau kemarin saya sempat melotot sama ayah saya, marah sama ayah saya. Nah, ini yang perlu diistighfari, ditaubati. Setelah ketemu titik ini yang mungkin menyebabkan saya sesek ini. Karena saya enggan menolong ayah saya, ibu saya, mertua saya. Karena saya waktu itu marah emosi. Jadi orang itu kalau marah kan nafasnya tersengal-sengal, sesek. Orang kalau nafasnya untuk maksiat, begitulah akhirnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mendapatkan sakit nafas karena dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Ini introspeksi diri kepada
apa yang kita lakukan. Wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Jadi ketika kita dapat musibah terus cepat evaluasi. Insya Allah dengan taubatan nasuha, Allah Ta'ala pasti akan memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Maka itu manusia yang sabar, orang yang sabar. Dalam menghadapi musibah senantiasa berdoa agar Allah menyingkirkan dan meringankan musibah yang menimpa dia. Dan berharap pahala yang ada padanya di saat yang sama, ia juga mengambil sebab dan berupaya agar musibah ini berlalu. Ya, minum madu, minum minyak zaitun kalau yang herbal, minum jahe, ya temulawak dan lain sebagainya. Minum probiotik, kemudian yang halal thayyib, makan yang halal, makan yang thayyib. Itu langkah ikhtiar kita agar tidak mengundang murkanya Allah Ta'ala. Kita cari yang halal. Bukan persoalan herbal dan non-herbal, tapi dipastikan yang kita makan, yang masuk ke dalam daging diri kita, anak kita, istri kita, suami kita adalah pastikan halal dan thayyib. Insya Allah itu mendatangkan barokah. Oleh karena itu resep orang iman itu kan sabar dan syukur. Kalau ada musibah ya sabar, kalau mendapat nikmat syukur. Nah inilah dalilnya. Jadi makanya kelompok yang pertama adalah kelompok yang sabar. Orang yang sabar relatif tenang. Orang yang sabar relatif tidak goncang hatinya. Nah demikian juga jemaah sekalian, Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah memotivasi kita, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Pasti umat Islam saat ini mampu. Kalau ada kemampuan 10 paling baru 5, baru 4 mungkin. Baru 4 digit, belum sampai penuh pada kemampuan yang diberikan oleh Allah pada kita. Artinya apa? Allah menganggap kita mampu. Allah turut serta saat kita dekat kepada Allah Ta'ala. Nah inilah hatinya bersih. Kemudian yang ketiga kata Ibnul Qayyim, kelompok manusia dalam menerima musibah itu adalah kelompok yang ridho. Pertama tadi mengeluh, ya kemudian yang kedua adalah sabar, yang ketiga ridho. Ya ini siapa? Mereka yang lapang dada ketika musibah menimpa. Orang-orang yang ridho atas musibah ini sangat menyadari bahwa semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Semua itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ini ceritanya itu sudah lengkap. Allah tidak akan zalim kepada hambanya. Nah, derajat ridho ini ya atas musibah lebih tinggi daripada sabar. Nah, perbedaannya tingkatan ketiga ini dengan tingkatan sebelumnya adalah nampak jelas karena adanya musibah dan tidak adanya sama saja dalam tingkatan ridho. Orang yang ridho itu ada musibah dan tidak ada wis podo wae. Ya, senang susah itu sama saja. Tidak ada sesuatu kalau dapat nikmat, masya Allah, bungai luar biasa. Tapi kalau dapat musibah sedih, nomen nggak karu-karuan. Tidak. Orang yang ridho itu antara dapat musibah dengan tidak dapat musibah. Ya, antara bahagia dan susah itu sama saja. Jadi tidak ngefek kepada diri orang itu. Kalau memang ini adalah jalan terbaik untuk husnul khotimah, ya Allah, hamba ridho. Begitulah kita tenangkan saudara kita yang sakit, saudara kita yang mendapat musibah, saudara kita yang keluarganya dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah sekalian kita tetap bahagia, hati kita bersih. Ya, kita nangis kepada Allah taala hari ini. Banyak-banyaklah nangis kepada Allah atas dosa-dosa kita. Supaya apa? Hati ini tenang. Kalau hati ini tenang, hati kita bersih, maka Allah dekat sama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Nah, adapun pada tingkatan sebelumnya, orang yang sabar masih, jika ada musibah, dia masih merasakan berat, tapi masih sabar. Jadi kalau orang sabar itu, dia ada musibah berat, tapi dia bisa sabar. Tapi kalau ridho, antara yang mendapat musibah dan bahagia, itu nggak ada bedanya. Nah, pakai mobil butut, ya bersyukur, ya alhamdulillah. Mobil baru, ya nggak ada efeknya begitu. Wis ridho, ya Allah engkau beri apapun. Bukan kalau ada mobil butut susahnya Masya Allah, tidak punya duit susahnya Masya Allah. Kalau sudah dapat nikmat, sombongnya na'udzubillah. Nah,
Maka orang yang ridho itu tidak ada satu hal yang bisa mengusik hatinya. Nah, kemudian yang luar biasa, yang keempat kata Ibnu Qayyim adalah manusia, kelompok manusia yang bersyukur. Kelompok manusia yang bersyukur, aneh kedengarannya. Wong dapat musibah kok bersyukur. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Nah, kelompok yang keempat ini adalah kelompok orang yang betul-betul mendapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ia menyadari bahwa musibah, kesulitan dunia, ya, sebesar apapun di dunia, ya, jauh lebih ringan daripada musibah kesulitan di akhirat. Kesulitan di dunia sebesar apapun, Nabi SAW ketika ada di Mekah pada masa fase Mekah, Fathu Mekah, ya pada masa fase Mekah, ya. Jadi Nabi itu susah, sedih. Tapi beliau yakin, digembirakan oleh Allah Ta'ala bahwa suatu ketika akan dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Jadi musibah ini pasti berlalu gitu. Kalau sering kita contohkan bahwa yang namanya pepaya ketika sudah mulai menguning, ada saatnya kuning semuanya. Nah, inilah yang bisa kita ambil gambaran. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Sudah masuk waktu Isya. Nah,
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai closing dari pengajian malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, jadi Ibnul Qayyim memberikan gambaran kepada kita dalam menghadapi masalah itu ada kelompok manusia yang lemah. Tentu jangan ini menjadi milik kita, tapi kalau kita terus mengadu mengeluh kemudian tidak bersyukur kepada Allah, maka setan yang masuk mengganggu kita. Nah, kelompok yang baik, kelompok yang kedua, bersabar, tentu ini milik kita. Tapi yang lebih baik adalah ridho. Bagaimana kita menjadi manusia yang mendapatkan ridho kepada Allah, ridho Allah Ta'ala. Kita ridho dengan apa yang telah diberikan Allah pada kita. Jadi dunia ini jangan jadikan segala-galanya. Kemudian yang terbaik adalah syukur. Jadi ketika mendapatkan musibah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi kita tenang, menjadikan kita mendapatkan obat sesungguhnya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan di sesi penghujung kajian kita ini bahwa tanda kiamat salah satunya adalah dicabutnya ilmu. Dicabutnya ilmu. Rasulullah SAW mengatakan min asrotis sa'ah ay yurfa'al ilm wa yathbutal jahil. Jadi di antara tanda-tanda kiamat itu adalah hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Maka Imam Nawawi di dalam hadis yang matanya hampir sama menyatakan bahwa diangkatnya ilmu itu adalah dengan diwafatkannya para ulama. Lah hari ini tanda-tanda itu sudah ada. Artinya apa? Bahwa akhir zaman ini bukan kita ketakutan dengan fakta yang terjadi, tetapi kita bersiap-siap menghadap Allah Ta'ala. Mudah-mudahan hati kita dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusinya saat pandemi ini, saat banyak musibah, banyak masalah, dan banyak saudara kita yang mendapatkan kesulitan, mudah-mudahan Allah beri pertolongan kepada saudara kita. Semuanya, ya termasuk jamaah dan keluarga, dan kaum muslimin semuanya. Perbanyak ketaatan kepada Allah Ta'ala. Malam hari ini, marilah kita fokus untuk membersihkan hati kita, untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Kalau ada rezeki, bersihkan hati kita dengan sedekah. Kalau ada bisa berjuang dakwah, berjuanglah semaksimal mungkin. Kalau bisa ngajar Quran, ajarkan Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa memperberat amal timbangan kita, amal timbangan kebaikan kita, ketika kita kembali kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dihadiahkan husnul khotimah, dan mari kita tutup dengan banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Wassallallahu sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayil asqam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallim ikhwanana al mujahidin fi Indonesia. Allahumma sallim ikhwanana fi Indonesia. Allahumma sallim ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Allahumma sallim ikhwanana fi sa'il biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk live terlebih dahulu.